singkong, singkong. nyoba ngolah singkong. Nemu talas, nyoba ngolah kerang talas. Berbagai macam dari talas, ganyo, sorghum, hanjeli, bunut dan lain-lain. Udah pernah dicoba itu Udah teh pernah semua. dicoba. Biar sianidanya larut dulu, direndam lebih dari 3 hari. Semuanya nggak hanyut itu. Iya kan dikarungin. Oh, dikarungin. Oke. Bagian apa? Nggak apa? Hanyut. Nah, yang jelas ya teh ya. Iya, ya. Ya, hanyut. Ya. Jadi kalau misalnya di sini jenisnya karikil gitu. Nah, kemudian ada lagi muncul jenis baru namanya kariam. Itu mah Kari am Sunda, itu mah kan kari am. Ayo, kariam Kang. Ya. Nah, ini menjadi sumber kekuatan buat kehidupan kita, memberikan energi buat kehidupan kita. Walaupun cuma sedikit Iya. gitu kan. Rubah mindsetnya bahwa yang makan itu bukan nemu nasi, tapi makan itu sumber kekuatan buat kehidupan kita. Lapar aku belum makan. Aslinya. Iya, belum makan. Aslinya. Biasanya ngomongnya aslina. Asli. Hari tadi pagi kan Cerisan beli tuh makan kupat. Iya, tapi kan belum makan itu mah tuh. Sama aja cuy. Ya Kang Seto ya. Asli. Tapi betul apa yang dikatakan Cerisa Kang Seto, bener. Biasanya umumnya masyarakat kita itu negeri kita biasanya ngomong belum makan ketika belum nemu nasi di piring. Tapi kan kalau di Cirende sama sesepuh di Cirende tuh dirubah mindsetnya bahwa yang namanya makan itu bukan harus nemu nasi, tapi makan itu adalah sumber kekuatan buat kehidupan kita. Apapun itu, apapun bahan. Seperti nih Kang Seto, lagi makan egg roll, terus saya minum air seteguk. Nah, ini menjadi sumber kekuatan buat kehidupan kita, memberikan energi buat kehidupan kita. Walaupun cuma sedikit gitu kan. Rubah mindsetnya bahwa yang makan itu bukan nemu nasi, tapi makan itu sumber kekuatan buat kehidupan kita. Nah, Kang, di Cirende ini teh saya nggak nemu nasi dah. Emang betul ya, nggak ada nasi kan? Nggak ada nasi, tapi nasinya nasi singkong yang saya tahu. Rasi ya. Rasi itu bahasa pemberian dari pemerintah yang diberikan pada tahun 2010-an kalau nggak salah. Sebelum Kalau nama aslinya atau nama lokalnya itu adalah sangun. Sangun tuh bukan kayak masakan ya, Kang? Sangun itu bahan dasar untuk menjadi sangu atau buat jadi nasi. Buat jadi nasi. Ya, sangun sebutnya kalau bahasa lokalnya. kalau sanguin Itu mah kalau mie disanguin. Tapi kan kenapa di sini nggak ada beras gitu? Bukan nggak ada beras teh, tapi ini tuh ada nilai-nilai perjuangan seluruh kita dahulu. Pada tahun 1918, sepuh kita terdahulu itu Mama Ali mengajak masyarakatnya untuk istilahnya itu menunda kersanyai. Nunda kersanyai. Artinya menunda kesenangan. Salah. Tahu nggak kersanyai apa? menunda keinginan. Bukan. Kersanyai itu sebutannya orang Cirende kepada yang namanya beras. Oh. Kan di Jawa mah ada yang ngomong Dewi Sri, Sri Poh Aci. Nah, kalau di Cirende mah ngomongnya tuh kersanyai. Nah, kenapa sih harus ditunda? Karena dulu tahun 1918 itu negeri kita tuh lagi kuatnya dijajah. Yang menjadi bahan rampasannya itu adalah bahan pokok kita beras. Nah, ada istilah bagaimana kita mau berjuang kalau perut kita kosong. Nah, begitu. Dari mulai sana dimulailah menyimpan kesannya. Tapi tidak segampang membalikan tangan. Penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan. Ada jeda selama pencarian apa sih yang cocok sebagai pengganti singkong itu. Mulai dari nyari pengganti beras. Singkong. Nyoba ngolah singkong. Nemu talas, nyoba ngolah kerang talas. Berbagai macam dari talas, ganyo, sorghum, hanjeli, bunut dan lain-lain. Udah pernah dicoba itu teh semua. Dicoba. Baru ketemu setelah 6 tahun 1924 bahwa yang dicocok dikonsumsi dengan kontur lingkungannya disesuaikan adalah singkong atau bahasa Sundanya sampu atau bahasa Kiratanya sampeureun jaga anak incu. Nah, bahasa itu tuh sampeureun tuh teh gini. Sekarang kan kita negeri kita lagi krisis pangan.
Nah, Cirende memberikan contoh kecil dengan mengkonsumsi singkong itu menjadi bahan percontohan bahwa dengan tidak mengkonsumsi beras kita tuh bisa hidup layak, dilihat dari segi kesehatan, dari segi kehidupannya, pendidikannya kita normal seperti yang lain. Gitu, aman sebenarnya. Tapi kenyang nggak sih Kang sebenarnya? Kalau dibilang kenyang mah sama aja teh kenyang. Yang tadi aja dirubah dulu mindsetnya. Dulu mindsetnya. Coba Kang Seto juga rubah mindsetnya, jangan ini segala disanguan, kudu disanguan kenyang. Bubur kudu Fondasi. disanguan. Fondasi kokoh tuh kayak. Nah, belum fondasi. Pentingnya coba nih. Coba kita coba ya seluruh masyarakat memiliki. Jangan berketergantungan sama salah satu bahan pokok. Negeri kita yang lagi krisis mungkin nantinya bisa terobati dengan menganeka-ragaman ketahanan pangan. Berarti Kang dari tahun 1924 sampai dengan sekarang itu makanan utamanya masih rasi ya? Bukan dari 1924, dari Tapi dari 1918 itu sudah mulai tidak mengkonsumsi beras. Bahan mencariannya baru 1924 sampai sekarang masyarakat Cirende itu tidak lagi mengkonsumsi berasnya sih. Itu juga bukan tempat-tempatnya mengalami yang namanya ketika beralih itu ke singkong, yang mengalami peradaptasian itu badannya kurus-kurus, terus kayak budugan gitu. Oh, ya kayak alergi gitu ya Kayak Kang? alergi gitu. Terus si masyarakat itu apa itu ngobrol sama tepuh karena ini orang ini sebab tinggalkan ayeuna ieun kuring kabegang gitu. Nah, dari sana dilakukanlah upacara yang namanya ngayun, meminta kekuatannya kepada yang tinggal di tadi untuk memberikan kekuatan yang sama kepada singkong, kepada Dewi Sri untuk berpindah memberikan kekuatan ke singkong. Ke singkong. Iya, upacara disebutnya upacara ngayun. Mindah rasa. Biasanya dilakukan tuh di setiap tahun atau Kalau dulu mah bukan setahun sekali ya, tapi pas upacara itu acara itu untuk memberikan kekuatan itu dilakukan. Kalau sekarang mah enggak. oh Tapi yang jadi pesawat kita itu tarian ngayunnya itu Tarian ngayunnya teh kayak gimana Kang? apa ya? Kayak bukan meminta ya. Apa ngolok tuh? Merayu ya, merayu kepada yang ada di padi atau kepada Dewi Sri untuk memberikan kekuatannya yang sama seperti padi pindah ke singkong memberikan kekuatan. Karena dulu kan masyarakat Cirende mengalami Kekurangan tadi itu pada karena saat itu. kekuatannya itu. Tapi setelah dilakukan upacara ngayun itu baru masyarakat ada Cirende kuat dengan tidak mengkonsumsi beras. sekarang masih dilakukan guys? Masih dilakukan sampai sekarang. Biasanya kapan? Kalau upacara ngayun biasa tarian ngayun itu dipentaskan setahun sekali ketika upacara tutup tahun ngemban tahun sama suci. Itu tutup tahunnya tanggalnya sama seperti tanggal Masehi atau beda? Kalau Atau ada tanggalnya penanggalan sendiri Kang? ada penanggalan sendiri. Setiap tahun itu ada istilahnya tutup tahun ngemban tahun Saka Sunda. Jadi penanggalannya nggak pakai Masehi atau Hijriah, tapi memakainya tahun Saka Sunda. Saka Sunda. Iya, Berarti bulannya bukan Januari Februari ya Kang ya? tapi Rayagug itu bulan akhir. Oh, Rayagung tuh akhir. Sura awal tahun. Kayak Suro ya? Suro Kayak itu di bulan- Jawa. Itu di Kan Jawa. yang memakai Saka itu ada 3 kalau nggak salah. Saka Jawa, Saka Sunda, sama Saka Bali. Perhitungan tahun Saka itu. Tapi ada yang tahun yang lebih tua lagi, namanya Caka. Caka, co imut deh. Kayak aku dong. Tapi apa bedanya Kang yang Caka sama yang Saka itu? Kalau Saka itu lebih perhitungan pelintasan bulan. Bulan. Kalau Caka itu lebih ke perhitungan bintang. Kalau nggak salah ya. Ya. Maaf, saya masih muda, takut salah. Beda setahun ya kita ya. Iya. Tapi kan balik lagi sama yang singkong tadi. Berarti kalau singkong ini dia modelannya apakah sama kayak padi gitu yang harus ada masa penanamannya, masa panennya gitu? Justru kita tuh apa ya? Kalau panennya emang diperlukan waktu yang cukup lama. Lebih lama daripada Singkong padi. itu ketika panen dari mulai nanam sampai panen itu memerlukan waktu 1 tahun.
Aduh, lama banget kan? Iya. Ini kalau dalam 1 tahun terus nggak memenuhi kuotanya gimana kan? Puasa we ya? Nah, Enggak Oh, puasa, enggak justru cara penanamannya sama masyarakat Cirende itu dirubah. Jadi ketika kita punya satu petak sawah besar itu, Iya. aku jadi Kebon berarti ya, kalau singkong mah bukan Iya, sawah. kebon, betul. Kebon ya, iya. Aku jadi terganggu ini sama rambut aku kan. Bisa kan? Ayo, Kaseta bisa nggak? Kaseta melek-melek ini. Jadi satu kebun itu, satu petak kebun itu, Hmm. kita petak-petakan lagi. 12 bulanan. Iya, ada yang 1 bulan, umurnya ada yang 3 bulan, ada 2 bulan. Oh, dibagi-bagi. Apa istilahnya? Rotan. Muter terus. Ada manajemen waktunya. Iya. Dan maaf ya, yang kita mengajukan bukan 100% pure singkong atau singkong cuma dibakar atau direbus, enggak. Tapi Tapi ada proses pengolahan. Yang tadi jeda waktu selama 6 tahun, kita balik lagi cerita tadi. Proses pencarian selama 6 tahun itu, ada yang menemukan adalah Abu Omah Asnama dengan teknologi pengolahan. Bahwa yang namanya singkong itu diolah dulu supaya kuat. Karena singkong itu ketika panen harus langsung diolah. oh, dia bisa basi ya kan? Bisa basi atau itu kayak jamur lah. Oh, Jamuran kayak jamuran. gitu. Biru-biru hitam Biru-biru gitu betul ya. kan. Kayak dipukulin biru-biru ya? Ya, boleh sama saya. Seperti itu deh. Jadi kalau sekarang mah dikenal aja. Mm-mm. Cara pengolahannya itu 7D pengolahan 7D. singkong. Iya, setelah dipanen. Diraba, diterawang ke. Bukan, Oh, itu bukan. Makan yang terakhir. Dimakan terakhir ya. Nah, Jadi yang apa aja pertama ketika singkong dipanen, Dipanen singkong itu pertama. dikupas. Dikupas. Terus dicuci. Dicuci, Diparut. diparut, Sesudah parut diperas. diperas. Pemerasan ini gunanya untuk memisahkan ampas sama kanji. Oh, dia tuh bisa jadi tepung kanji juga. Iya. Yang bisa jadi Nah, tepung. yang kita makan itu adalah ampasnya. Makanya ampasnya setelah diperas harus dijemur sampai kering. Itu memerlukan waktu 2-3 hari kalau cuacanya bagus. Kayak telepon ya Kang, sampai kering. Oh Baru iya, diangkat. kering. Ya, baru diangkat. Goes. Sampai Ya, kering, baru sampai kering. Sesudah kering kan jadi gumpalan lagi. Hmm. Itu ditumbuk. Setelah tumbuk diayak. Barulah diolah. Barulah jadi rasi atau sangun. Oh, rasi itu Itu. adalah singkatan kan ya? Singkatan atau bahasa kalian mah akronim lah. Oh. Akronim dari beras singkong. Beras singkong. Ya, kalau bahasa lokalnya tadi kan udah dikasih tahu sangun. Sangun. Jadi itu tuh ya? sebenarnya tujuh Tahapan. untuk Mengolah bahasa singkong. sekarang prestasi singkong. Ah, Jadi biar mungkin, iya. awet gitu ya. Iya. Pakai formalin. Kan kalau mau awet mah. Kayak hujan aja formalin, cinta aku sama kamu juga kan formalin. Ai. Gitu 7 tahapan Mhm. mengolah singkong. Nah, sehingga penemunya itu Abu Omah Asnama itu mendapatkan penghargaan. Penghargaan dari Wedana Cimahi sebagai pahlawan pangan, diberi tahun 1964. Udah lama ya. Udah lama, tahun 64 kan Cimahi sudah mempunyai pahlawan, tapi pahlawan pangan. Pahlawan pangan. Gitu. Tuh. Makanya saya, anak saya, terus adik-adik saya, turunan saya itu harus bisa menjaga. Karena kan ketika beralih itu bukan karena tidak ada sebab, tapi ada nilai-nilai perjuangan yang diperjuangkan sepupu. Nah, Kang Seto kan suka jalan-jalan kan ya? So, Suka pergi ke sana sini. nih, so, Ini kayaknya makanan utama kayak rasi ini pasti nggak cuma di Cirende ini dong. Iya, iya. Pasti pernah ketemu di tempat lain kan? Ya sebenarnya singkong sendiri kan awalnya memang bukan komoditas asli Indonesia. Jadi Betul. ini bukan tanaman pangan asli Indonesia. Betul, Oh bukan, betul. Dia- impor berarti. Ya dia datang bersamaan dengan perdagangan dan juga Betul. kolonialisme sebetulnya. kalau nggak salah mah itu kayaknya maaf ya, Portugis nggak tahu dari Afrika. Ya awalnya Portugis bawa dari Afrika, tapi kemudian baru di 18 kalau nggak salah 1854 dibawa lagi bibit dari Peru oleh Belanda yang ditanam di kebun raya lah. Itu baru masuk ke Manihot S.
esculente, yaitu yang manihot yang sekarang kita makan itu si Oh. sampe. Manehot teh sampo kan? Iya, manihot sampe. Nah, Nah, ada lagi, maaf ya dipotong dulu. Manehot juga kan orang Sunda mah bukan sampo sebenarnya teh. Dangder. Dangdurnya apa lagi? Sampo. Sampe. Manehot kene. Cuma beda gitu kelihatannya. Iya. Nama beda Oh, penamaan. Beda penamaan ya. Bentuknya satu sama itu aja, tapi namanya ada yang ngomong sampo, ada yang ngomong manehot, ada yang ngomong dangder. Dangder. Dangder ya. Tuh. Nah, si spesies yang baru ini tuh yang lebih cocok di Indonesia dan sianidanya lebih sedikit. Oh, jadi ternyata ada sianidanya. Iya. Nah, Berarti ada racunnya dong. ada, maaf dipotong. Justru Kang, maaf ya, menurut informasi dari orang tua, justru singkong yang di sini itu yang kita pakai dulu itu singkongnya singkong jenis karikil. 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 Karikil tuh kayak batu. Iya, kayak batu-batu kecil lah. Iya, Tapi iya. itu bukan itu juga tuh teh. Oh, bukan. Ini mah Bukan namanya kerikil itu. doang karikil, bukan Karikil. kerikil, karikil. Iya. Katanya kandungan racun sianidanya itu lebih tinggi, Tinggi. dari jenis singkong-singkong yang lain, Kak. Iya, iya. Kalau dimakan secara langsung, jangankan kita manusia, babi hutan atau hama hutan itu bisa menyingkirkan kalau dimakan secara langsung. Karena emang racunnya tinggi ya. Iya, betul. Iya, memang ada singkong-singkong yang punya kandungan sianida cukup tinggi di Indonesia Timur misalnya, itu banyak Banyak. yang memproses setelah dipanen itu dia direndam di sungai gitu. Biar sianidanya larut dulu, direndam lebih dari 3 hari gitu. Sungai nggak hanyut itu. Iya kan dikarungi. Oh, dikarungi. Oke. Bagian apa? Nggak apa? Hanyut. Nah, yang jelas ya teh ya. Iya, iya. Ya, hanyut. Hanyut. Ya. Jadi kalau misalnya di sini jenisnya karikil gitu. Nah, kemudian ada lagi muncul jenis baru namanya kariam. Ah, itu mah Kari ini. kan Sunda itu mah kan kari am. Ayo, ya kan? kariam Kang. Ya. Nah, baru kemudian itu bisa diproses, bisa dikonsumsi. Nah, selain di sini sebetulnya banyak juga daerah-daerah lain, misalnya di Sulawesi misalnya itu ada Kasuami misalnya yang Khas istri dongan dong ya. atau misalnya di Ternate juga Di Ternate ada sagu yang modelnya seperti sagu gitu, tapi terbuat dari sebetulnya singkong yang dipres juga, dikeluarkan airnya kemudian dia dikeringkan. Nah, memang ternyata cocok juga di Indonesia si singkong ini, walaupun dia sebetulnya didatangkan, tapi ternyata setelah perjalanan panjang ya, tadinya dipaksakan ditanam oleh Belanda untuk cadangan makanan karena ini ditaruh di Harus paling bawah. lahan, ditaruh di lahan yang nggak perlu diurus, nggak perlu ada saluran irigasi, Betul. istilahnya gitu kan. Betul, Kang. Dia bisa Di disimpan mana aja tuh bisa. Ya? lereng-lereng gitu, di daerah-daerah yang memang mungkin tidak bisa ditanami Padi-padian. beras sawah gitu, yang butuh teknologi dan perawatan yang intensif. Sementara singkong itu ya ditancap jadi gitu. Nah, Nah, itu kalau dari Lagung kan ada yang lagunya tongkat kayu jadi tanaman, mungkin singkong ya kayaknya. Dari singkong betul. berarti itu. Iya, Betul. kan Nah, dikacap tapi langsung ada Langsung buahnya, betinya. kalau beti bibitnya. ya. Nah, itu kemudian menjadi apa ya namanya, menjadi komoditi yang cukup besar pada saat itu di dunia, di Indonesia, dan Indonesia ini pernah menjadi eksportir 5 terbesar di dunia gitu dari Iya. singkong sendiri. Saat Betul. itu ya. Saat itu. Kenapa Itu. sekarang nggak Tapi lagi? maaf, saat itu juga kan singkong dianggapnya kelas paling bawah. Kelas paling Betul. bawah. Iya. Makanya Oh. kemudian kalau di Tidak menganggap itu lebih berharga Iya, daripada padi atau katanya itu rempah lain lebih ya. rendah Iya. dari yang lain. Oh, karena Ada- mungkin ada belum lagunya tahu ya. Apa tuh? anak singkong dan anak keju. Ah, Benar betul. juga ya, bisa jadi ya. Jadi si singkong ini emang Aku anak singkong. Bapak singkong. Kak. dibuat jadi kasta paling bawah ya. Iya, makanya maaf ya, dulu sama seputarnya diambilnya itu. Karena itu dulu yang dikuasai sama pemikir itu beras, bahan pokok utama. Singkong itu dianggap paling terbelakang. Karena mungkin belum tahu value-nya saat Iya. itu ya, bisa dibikin apa. Betul juga. Bikin apa, dan dikiranya mungkin ada racun karena tadi ada Emang sianidanya. racun. Ada racunnya, tapi Makanya kemudian nggak mau. bisa mengolah ya. Iya, Dan banyak sih olahan-olahan, salah satunya selain menjadi rasi, menjadi peyem ya. iya. Kalau Peyem. Kalau di yang Bandung, yang tradisional, jadi tradisional puyem, gitu. jadi bugis, apalagi yang enak peyem puan. Waduh. Waduh, pilih gembong apa
Combro. Aku perempuan saja lah. Itu yang lebih enak. Betul. Tapi, nah, balik lagi. Kok betul? Katanya Coba ya. Cepat ya ini. Tahu nih aslinya. Jadi gini kan, kata Akang kan bisa secara tradisional dijadikan kue-kue yang tapi di Cirende juga kan dari olahan-olahan singkong itu bisa jadi produk-produk yang modernisasi nih kayak ini. Contohnya. Contohnya. Ini mah lapar sebenarnya. Iya. Itu kelihatannya kayak brownies tapi ini bukan brownies ya. Ini terbuatnya aja lah. coba aja teh. Ini terbuat dari kulit singkong, tapi yang putihnya. Yang putihnya. Iya. Kalau dulu Ada mah coklat ada iya. putihnya. Ini yang putihnya. Kalau yang coklat itu buat pupuk lagi, buat kompos. Dibawa ke kebun, ditaburin jadi kompos ini lebih bagus. Kalau dulu kan dimanfaatin jadi pakan ternak atau diolah sama ibu-ibu jadi tumisan, namanya kadedemes. 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 Nah, sama ibu-ibu UMKM di sini diproduksilah di apa aja dikreasikan jadi dendeng kulit singkong. Yang nilai jualnya lumayan. Ini tahun berapa muncul dendeng kulit singkong? Ini makanan pasti ngagetin. 2000 berapa ya? 2015-an. Baru ya berarti. Baru. Tapi ini yang makanan yang mengagetkan, Kang. Ya iya. Dendeng. Jeng-jeng itu mah teh. Ada dendeng. Sekarang aneh wae. Gitu. Tapi didengar-dengar nih cerita Kang Seto tentang sampo atau singkong sangat jelas dan tahu banget sih. Singkong itu bisa jadi apa-apa atau jadi apa, kayaknya mah beliau koki juga atau jadi masak ya. Dia ahli persingkongan nih jangan. Waduh, enggak. Kayak Saya suka jalan-jalan aja, Kang. oh Jadi, gitu. dan Karena jalan-jalannya pakai motor, pakai mobil. pakai kapal laut lah. Berarti bukan jalan-jalan, itu kan naik kapal kan. Kami jalan kaki, nggak pakai kendaraannya. Iya, benar. Masuk. Kan kata dokter juga jalan satu sehat, apalagi jalan dua, jalan-jalan. Itu mah kayak filosofi gini teh. Gimana? Keberhasilan seorang suami di belakangnya ada doa dari seorang istri. Makanya saya mau biar doanya lebih banyak. Saya mau Istrinya nambah. banyak. Tapi ini kalau nyambungin ke isu lingkungan sebenarnya, Iya. keberhasilan suatu community untuk ketahanan pangannya adalah dengan keberhasilan dia menjaga lingkungannya sebetulnya. Nah, Oh. Gimana tapi maksudnya kan? tetap lestari gitu kan. Iya kan, maksudnya gini, kalau kita berkaca sama Cirende sendiri gitu, masyarakat di sini kan menjaga Tradisi. lingkungan ya, tradisi Lingkungan. dan juga lingkungannya. Salah satunya adalah bukit di belakang kita ini. Depan. Di depan. Pokoknya di belakang. Di depan ya. Di belakang mah lima panggung. Bukit di belakang kamera. Di sini. Nah, itu kan dijaga kelestariannya oleh masyarakat Cirende karena itu adalah gudang pangannya masyarakat Cirende. Iya. Dan dengan bisa menjaga lingkungannya itu juga mempengaruhi konsumsi pangan yang ada di masyarakat di Cirende ini. Nah, itu juga bisa bisa diaplikasikan di banyak tempat daerah. Di tempat-tempat lain juga di daerah-daerah lain bisa ya. Dengan dia menjaga lingkungan, menjaga keragaman pangannya gitu, itu bisa menjaga juga ketahanan pangannya. Betul, karena kita mempunyai filosofi deh. Apa tuh? Ada istilah Gusti nu asih, alam nu ngasah, manusia nu ngasih. Artinya Kita tuh harus menjaga hubungan antara kita sama manusia, manusia sama manusia. Kita menjaga hubungan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Itu harus itu. Makanya ketika kita jangan meminta timbal balik yang baik kepada alam kalau kita tidak bisa menjaga alam. nah, balik lagi kan kalau ngomongin soal pelestarian. Iya, jangan sedih. Tapi kan gini, mungkin gini, singkong sampai saat ini ada karena memang masih banyak permintaan, masih banyak orang yang Betul. mengkonsumsi. Betul. Tapi pasti ada juga dong tanaman atau yang akhirnya nggak ada karena nggak ada orang yang tahu atau nggak ada orang yang mengkonsumsi lagi, nggak ada permintaan lagi. Ya, Nggak mungkin sih Kang. Kalau makanan tidak mungkin tidak ada yang minta. Justru yang dikhawatirkan apa? Generasi petaninya tuh. Kenapa tuh? Gini, cita-cita ada nggak yang mempunyai cita-cita menjadi seorang petani? Sekarang udah jarang ya, kayak pengen jadi. Bukan jarang, nggak ada. Justru yang kita khawatirkan juga di Cirende itu generasi petaninya yang mulai berkurang. Udah mulai berkurang. Iya, karena orang tua itu kan biasanya kita bertani setelah umur kita tidak terpakai di pabrik. Oh, Iya. banyak kayak slow living kalau zaman Iya. sekarang baru bertani, padahal harusnya kayak Harusnya gitu. dari muda kita belajar bertani.
Tapi meskipun seperti itu di kan ada istilah silahkan mau kerja mah di mana aja boleh. Tapi orang tua menitipkan kalau laki-laki minimal bisa ngulangkeun pacul. Kalau perempuan minimal bisa gendong bakul. Nah, kalau di bahasa Sunda kan minimal kalau laki-laki itu bisa mencangkul. Udah cangkul ya. Kalau perempuan bisa gendong bakul. Untuk nganteran bahasa Sunda makanya Ya. itu dititipkan meskipun ya di Cireuneuh mah banyak yang bekerja di luar Cireuneuh, ada yang jadi guru, ada yang jadi guru pagi, tapi di sela-sela kesibukan itu kita belajar mencangkul, kita belajar menanam sini. Tapi yang tadi tetap aja kita punya khawatir generasi terhadap mungkin berkurang. Nah, Itu yang harus dipikirkan sama negara, sama kita sebagai generasi muda kan. ya itu juga yang penting ya, gimana pewarisan pengetahuan itu harus terus dilakukan. Selain juga permintaan ya, Iya. ketika permintaannya menurun gitu, kalau beberapa komoditas yang orang udah nggak konsumsi, akhirnya ya petani juga namanya nyari duit pasti nanam yang laku ya gitu. Iya. Lagi musim porang, lagi Iya. musim jambu mete, nanam jambu mete gitu. Akhirnya mereka lupa sama Yang pertama. iya, Awal maksudnya mulanya gitu. tanaman-tanaman yang tadinya memang itu ditanam Di gitu, situ. kemudian karena nggak pernah ditanam lagi ya Akhirnya menghilang. punah begitu aja ya. Nah, Tapi kalau singkong mah nggak mungkin lah. singkong mah soalnya fansnya banyak ya. Iya, udah mulai banyak sekarang. Maaf dengan mempertahankan tradisi di Cireuneuh aja sekarang kan didorong jadi destinasi wisata Ya. berbasis ketahanan pangan. Berarti sekarang udah mulai menularkan orang-orang untuk mencoba ya. Iya, Buat terasi ini jadi salah satu makanan alternatif. alternatif ya. Cuma memberikan contoh, bukan harus ketergantungan. Iya nggak ya. Bukan harus ketergantungan ketika tadi kang saya tahu mengenal Cireuneuh terus tertarik dengan bagaimana sih orang Cireuneuh kuat dengan singkong. Terus tiba-tiba kang saya tahu aduh pingin beralih makan nih. Tiba-tiba berketergantungan dengan Kang, saya butuh rasi nih. 2 ton. Iya, kita tidak bisa melayani. Justru yang kita bagikan itu adalah ilmu mengolah singkong itu seperti Berarti apa. dari hulu ya, Iya, baru sampai ke hilir. itu yang kita bagi. Nah, Kang betul. Kan Akang mah tadi itu tentang jalan-jalan teh ya. Ya udah tahu pisannya. Udah tahu pisan Nah, segala tahu dari banget. singkong. Ini Ini yang, berarti- yang jadi pertanyaan saya tadi jujur ya. Hmm. Saya sebagai orang kampung yang tidak mungkin dulunya Kang Seto ini berpendidikannya di mana gitu sekolahnya sampai mana? Basicnya apa nih, Basicnya Kang? apa ya? Kita harus tahu nih basicnya, Iya, harus latar belakang. tahu. Basicnya saya sekolah dasar 9 tahun. Enggak, dulu mah nggak 9 tahun, 6 tahun dulu Oh, mah. 6 tahun ya. 6 tahun sekolah dasar itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sekolah dasar 9 tahun mah setelah, maaf ya, saya generasi terakhir Kang, sekolah dasar 6 tahun, Abis itu sisanya langsung 9 tahun. 9 tahun. Berarti lebih tua. Tebak umur. Boleh, Oke. umur lebih tua tapi wajah lebih muda. Ya, sebenarnya saya mempelajarin makanan dan kebudayaan dari studinya antropologi dan fokusnya di isu-isu tentang makanan. Oh, Jadi pantesan. melihat gimana sebenarnya budaya itu mempengaruhi apa yang dimakan oleh masyarakatnya, oleh anggota kebudayaan itu. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana tradisi masyarakat Cireuneuh itu bisa menggiring atau mengatur masyarakat untuk memakan apa yang bisa dimakan dan apa yang tidak bisa dimakan. Jadi sebenarnya beras itu adalah makanan, singkong juga makanan. Makanan, jadi ada opsi lain. Ya, Talas tapi- makanan. talas makanan, tapi Ganyo makanan. betul. kan ya. Tapi bagaimana budaya itu mengatur gitu? Budaya itu mengatur mana yang disebut makanan dan mana yang bukan. Oh. Tapi Ya, kan sekarang muncul budaya-budaya baru nih. Ini Ya. kalau di Indonesia budaya lawan arah juga udah muncul. budaya lawannya. Kalau dilihat mah budaya di Indonesia itu bukan budaya itu, tapi budaya yang sisigaan. Apa tuh sesigaan? Jadi Ukur hayang siga. Hayang- hanya kepengen doang. Iya. FOMO. We call it Bukan FOMO. yang aslinya sekarang. Iya, iya, Teh. FOMO. Lagi musim Korea ingin jadi Koreaan. I Lagi see. musim Korea makan topoki. Iya. Padahal kita punya ya. Sampai we atuh dahar kayaknya. Topoki itu sama cilok enggak? Iya. Padahal sama sama cilok Nah, kan? bedanya yang satu tepung beras, yang satu tepung tapioka kan gitu. Tapioka. Ini berarti kan bisa dong kalau dibuat Mirip-mirip jadi- lah ya, dari mirip-mirip. singkong nih jadi Maka kan tepung tapioka ya. hanya sisigaan. Muncul kolot mah anu lain dinya anu di lain-lain. Yang lain Diiyahkan. diiyahkan. Tapi yang iya enggak tapi
dianggap bukan. Bukan. Lupa jati diri ya. Iya, Betul Kang, lupa jati diri, lupa dengan jati diri siapa sih saya. Padahal kita sebagai orang Indonesia harus bangga dengan makanannya. Kita harus bangga dengan wajah seperti ini, ganteng seperti saya. Ya. Ngomongin ganteng kan? Iya. Kalau dilihat-lihat ya, apalagi di Cirende gitu ya. Satu, pertama yang dilihat pada awet muda. Oh iya pasti. Yang kedua, Iya. itu jarang dilihat yang obesitas nih maaf atau berat badannya berlebih. Kayaknya pada fit semua kan. Iya. Terus kayaknya jarang ada yang sakit dan umurnya pada panjang. Oh tadi ngobrol bahkan ada yang umurnya 90 tahun. Betul. Oh usia banyak banget. Iya. Sebenarnya kalau Apakah obesitas- berkaitan dengan apa yang kita makan? Betul pasti teh. Betul sekali karena menurut penelitiannya rasi itu ada kelebihannya dari nasi beras. Katanya menurut penelitian itu kalau rasi itu tinggi serat, rendah gula. Oh, nggak kayak nasi karbohidratnya yang cukup tinggi ya? Bukan cuma karbohidrat kalau nasi, gulanya. Gula, ya. Gulanya yang terlalu tinggi karena apa? Coba cek. Karena cara memasaknya yang tidak memakai lagi etik. Kalau dulu makan ketika kita memasak itu bukan disetrum, Oh, dimasak ini ya? pakai dandang, Pakai diake, dihihidan, baru kan itu kadar gulanya berkurang. Berkurang. Oh. Tapi sekarang mah disetrum dari pagi sampai sore, ketika makan dibuka itu uapnya masih ada. Itu mah Dan itu itu yang menyebabkan, maaf ya, bukan saya tahu, itu yang menyebabkan kadar gulanya tinggi. Oh, saya kayak dokter ya. Tapi setuju nggak, Kang Seto? Maksudnya apakah ada korelasinya? Kalau lihat ini kan penglihatan aja ya? Ya, betul, tapi jangan dibandingkan kan. Jangan dibandingkan. Lebih sehat ini, lebih sehat ini. Dan kalau lebih sehat mah Semua hidup juga sehat. Yang Ya. berlebihan lah yang nggak Ya. sehat. Yang berlebihan yang enggak sehat dan etika memperlakukan makanan itu. Nah, ngomongin Yang sudah ketika hilang. memperlakukan makanan. Kalau tadi kan udah nyobain si rasi ini ya kan? Iya, Mungkin kalau makan nasi, kayak modelannya yang biasanya ngebut cepet selesai. betul. Tapi ketika makan rasi ini, kayak makannya pelan-pelan, dikunyah satu persatu gitu. Kalau Itu lebih yang dinikmatin. Bukan, karena kalau yang belum terbiasa mah di tenggorokannya kesat. Melek bahasanya. Nah, Harus bahasa Jermannya melek ya. Tapi kalau yang udah biasa mah santai. Nah, dengan porsi juga nggak seperti nasi beras. Karena sedikit aja udah mengenyangkan. Betul, karena katanya dan saya pernah makan juga. Mm-mm. Ketika makan nasi itu tahan lapar. Wah, Nah, saya udah Mau ngoper lagi. kan. wah itu mah gembul. Iya. Balik lagi kan satu silakan. Dimakan atuh itu Iya. teh. Nah, Serta risa. ini sebenarnya menarik ya kalau misalnya kita mau lihat gimana turunannya dari singkong. Iya. Sebetulnya kalau kita lihat sebenarnya ketika singkong itu turunnya kan kalau tadi dimakan utuh, Iya. kemudian banyak yang di berbagai daerah juga cuman dikeringkan saja gitu. Dan ketika dia sudah bertransformasi menjadi tepung mokaf gitu, ternyata di sini tuh jadi turunannya Jadi lebih banyak lagi ya. Iya. Bukan mokap tapi Oh, bukan mokaf ya? Beda lagi sama bukan. mocha. Ini mah tepung rasi. Oh. Oh. Kalau tepung mokap itu tepung yang dibikin dari pure singkong. Mhm. Ada kanjinya. Mhm. Oh, Kalau ini kalau ini nggak ada Nggak ada sih. kan dari tepung rasi. Jadi dari cara Oke. pengolahan yang beda ya. Iya. Karena kalau betul. kita sering lihat di swalayan gitu ya, itu yang dijual adalah si tepung tepung mokaf mokap, ini. tepung singkong. Oke. Oh. Kalau ini mah tepung rasi yang dipakainya. Oke, jadi hasil olahan rasi ya. Setelah olahan rasi Jadi- ini kemudian berarti di sini tuh udah Gluten nunjukin free bahwa duluan. selain gluten free juga semua bahan bisa digunakan ya. Betul. Iya. Karena kalau dari singkong sendiri kan hampir seluruh hampir seluruh Bagiannya anggota tubuh lah. tubuh. bagian dari Hampir, sambo, iya. bagian dari singkong Hampir itu Hampir ada yang semua, tidak iya. suka. semuanya Betul. bisa dimanfaatkan. Dari mulai daunnya, Iya. kemudian Apa? umbinya, buahnya. umbinya dan juga sampai Kulitnya, kulitnya. batangnya, serta pelepah daun singkong deh. Pelepah daun singkong itu kita bisa jadi kreasi kerajinan tangan. Oke. Jadi Oke. wawayangan dari pelepah daun Dari singkong. pelepah daun Iya. singkong ini. Kalau batangnya mah jelas untuk ditanam Ditanam lagi ya. lagi pasti jelas. Nggak ada terbuang. Semuanya sebenarnya bisa. Dan ini tuh masuknya makanan sehat dong, gluten free, organik. Nah, kalau organik iya, tapi kalau berbicaranya sehat Mhm. bukan menyalahkan.
kan banyak campurannya itu yang mungkin yang lain Iya, mungkin iya. yang akhirnya jadi kurang sehat. Ya kan tadi kan kalau kita ngomongin singkong berarti Iya. ada makanan atau tanaman lain yang bisa berpotensi jadi pangan lokal kayak gini ya. harus. Ya, kalau di Indonesia sebenarnya kita punya banyak potensi pangan lokal ya. Dan tentunya itu dipengaruhi atau disesuaikan dengan kondisi ekologis dari kawasan-kawasan Menyesuaikan ya, lingkungan. lingkungan yang ada di Indonesia. Itu paling bagus. Ya, misalnya dengan lereng berbukit seperti ini, kemudian mungkin cocok untuk singkong, tapi di tempat lain yang belum cocok ya. misalnya dry season musim keringnya lebih panjang gitu, lebih cocok dengan sorghum misalnya gitu, seperti di daerah NTT misalnya gitu. Atau hanjeli di Jawa Barat juga banyak gitu. Dan sebenarnya keragaman pangan ini sebetulnya harus terus dilestarikan ya. Meskipun saat ini ya banyak banyak tantangan ya. Banyak polemiknya, banyak Banyak, pro ya. kontranya. Banyak tantangan baik dari masyarakat Indonesia sendiri maupun intervensi luar ya, yang mereka mencoba memasukkan bahan pangan mereka, komoditas-komoditas pangan mereka ke Indonesia supaya kita tergantung dengan komoditas itu. Intervensi luar, intervensi asing juga ke Indonesia yang membuat kita jadi bergantung. Beras salah satunya kan? Ya, ada beras, ada juga tepung. Tepung ya, Mi. Karena kan tepung nggak ada di sini kan, Ya, sebenarnya kan? bahan utamanya Betul, kan. gandum gitu. Iya, gandum. Kalau beras sendiri sebetulnya sudah ditanam di Indonesia sejak lama, jauh sebelum Indonesia hadir. Beras sudah ditanam di Indonesia. Tapi kemudian kebijakan pemerintah pada masa lalu yang menginginkan swasembada pangan di Indonesia dengan menyamaratakan selera gitu, semuanya di seluruh Indonesia, itu yang kemudian membuat kita menjadi bergantung pada satu jenis Bahan pokok. Bahan pokok, iya betul. Dan- Tapi itu kan masih banyak, ada yang pakai gaplek, ada yang kayak sagu, Tiwul, juga ada sagu. tiwul. Nah, itu program itu teh emang terjadi seperti dia berasnisasi lah, Iya. swasembada beras. Nah, Cireuneu mah tidak tersentuh dengan program itu. Ih, luar biasa. Maaf ya, kan dulu mah terkenal Madura dengan nasi jagung. Iya. Saudara kita yang di timur dengan sagu, Sagu, dengan iya. bakar ubinya. Tapi ketika ada berasnisasi itu, semuanya jadi berketergantungan memaksakan untuk menanam beras. Nah, Cireuneu tidak Tetap mempertahankan dan tidak tersentuh program itu. kan itu tuh terjadi dengan sendirinya masyarakat akhirnya seperti itu, atau memang sebetulnya bukan paksaan ya, tapi ada hal yang akhirnya harus Yang tadi ada nilai historis, kenapa sih orang tua beralih, kenapa harus beralih, dan itu terasa zaman sekarang kita krisis pangan, perawan pangan, tapi di Cireuneu mah nyaman-nyaman aja ya. karena punya bahan pokok sendiri. Jadi yang tadi ya saya terusin bagus tadi kata disesuaikan dengan lingkungannya masing-masing. Karena sering dipaksakan dengan program yang tadi, Madura sudah hilang. Akhirnya udah mulai pada hilang. Udah hilang. Yang namanya makan nasi jagung itu bukan bahan pokok lagi. Hilang sekarang. Kasihan generasi muda, generasi Z, generasi apa sekarang. Ketika dulu sudah diperkenalkan dengan nasi beras, tapi sekarang hilang, mereka merasa kelaparan. Tapi generasi di bawah kita, di seumuran kita, mungkin itu tidak merasa kelaparan kan? Karena masih bisa beradaptasi dengan makanan yang lain. Nah, itu sih sebetulnya tentang preferensi makanan juga. Ketika kita biasa memakan beragam jenis makanan, beragam jenis Bahan pokok. itu sebetulnya juga meningkatkan resilient kita, meningkatkan ketahanan pangan kita. Jadi ketika satu sumber terputus, kita masih punya Opsi pengetahuan lain, untuk iya. memproses bahan pangan yang lain. Pilihan lain. Betul. Dicontohkan dengan Cireuneu, maaf ya bukan sombong, dicontohkan Cireuneu walau dengan tidak mengkonsumsi beras, cuma mengkonsumsi singkong, ini suka belepat dan mengkonsumsi singkong aja, dilihat dari segi kehidupannya, dari segi kesehatannya, dari segi pendidikannya, kita sama dengan yang lain, dengan yang mengkonsumsi singkong. Mudah-mudahan jadi contoh kecil. Yang tadi, jangan ketergantungan dengan singkong harus ke Cireuneu, tapi mengupayakan, memanfaatkan
sumber daya makanannya sesuai dengan lingkungan masing-masing. Betul. Dengan lingkungannya Nah, masing-masing. iya. Kalau di antropologi itu kan sebenarnya ini perspektif antropologi kita melihat bagaimana sebetulnya orang itu mengkonsumsi makanan itu adalah salah satu bentuk adaptasi dia terhadap apapun ya, Iya. baik lingkungan Apalagi lingkungan maupun sekitar ya. Iya. maupun konteks sosial dan lain-lain. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat bagaimana masyarakat Cirende itu mengembangkan pengetahuan untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada, dengan singkong yang ada di sekitarnya, kemudian masyarakat Cirende mengembangkan cara mengkonsumsi, mengkonsumsi singkong ini dari yang tadinya memiliki sianida tinggi gitu yang Karikil. Karikil, ya. Nah, terus bisa membuat formula yang membuat dia menjadi sangwon tadi, si bahan untuk membuat terasi. Masih ya. Nah, lalu terus berkembang sampai sekarang gitu. Jadi Betul. kalau kita melihat sebenarnya bisa jadi pelopor pembuat terasi itu masih punten tadi itu namanya Abu Omah Asnama. Abu Omah. Itu Omah tuh Asnama. sama kreatifnya seperti ibu-ibu yang sedang ada di dapur sekarang Iya. gitu pembuat. Yang lagi mengolah dari olahan turunan betul, turunan singkong ini. Nah, itu tuh kan terus ya kebiasaan untuk membuat inovasi makanan itu ternyata di masyarakat Cirende terus berkembang. Nah, yang jadi aneh apakah? Apa tuh? Ada suatu peneliti D3 dari UGM kalau nggak salah. Dia tuh nyusun tesis, disertasi di sini tentang geografi. Ternyata tanah di lingkungan Cirende itu tidak cocok untuk ditanami singkong. Ternyata Iya. plot twist ya, ini sebuah plot twist nih. Tapi kenapa sih Cirende Bisa tumbuh. eksis dengan singkong? Jeng 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 jeng. Jawabannya Kenapa? adalah? Jawabannya adalah Ternyata jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini. ah, Lanjut part 2. nungguin ya. Jadi gimana? Nah, katanya karena lingkungan sosialnya yang bagus. Oh. Nah, kenapa tidak cocoknya? Karena curah hujan yang terlalu tinggi. Singkong itu tidak membutuhkan banyak air. Banyak. Iya. Tapi yang bisa bertahan Cirende itu karena sosial masyarakatnya yang hebat, yang kuat. Meskipun tidak cocok, tapi ini menjadi bahan pokok. Itu yang menjadi keunikan disertasi mereka. Dia yang meneliti, dia yang mematahkan dia. Dan satu lagi nih Kang, aku dapat cerita kalau di Cirende itu kalau kita mau hiking di tempat lain Iya. kan harus pakai peralatan dengan lengkap Safety, ya, ya, gitu harus ya. safety, ya. Harus safety gitu. Tapi di Cirende ini kebalikannya, nggak usah pakai sepatu alias ya kayak atau sandal. Iya. Tapi ini bener kan Kang? Bener, betul. Ini Ada. sebenarnya kenapa nih ada Bukan kenapa ya? Kita sebagai bentuk penghargaan kita terhadap alam. Karena alam ini ada sebutan nih. Alam ini adalah sebutan ibu. ibu? Jadi pengenalan ibu itu bukan cuma satu, bukan cuma ibu yang melahirkan, tapi ada sebutan juga ibu yang tidak melahirkan. Nama alam ini. Mother Nature ya kalau Iya. orang bilang Mother Nature. Kenapa sih harus buka alasan? Hmm. Gini aja rasain ketika teteh gitu, katanya sayang sama orang tua sama ibu, tapi teteh mempunyai masalah sama orang tua kan gak enak hidup. Nah kita juga dengan alamnya, ketika katanya sayang, tapi kenapa sih dikasih jarak aja pakai sendal sepatu? Sekali-kali ayo kita menyatu lagi, bersatu lagi dengan alamnya, atau bahasanya kita grounding lagi, menyatu lagi. Grounding istilah zaman Iya. sekarang kan. Iya, Betul. mindful, menyatu dengan alam. Iya, itu. Ini salah satu cara kita berterima kasih dan juga connect Iya, apa ya? connect Menyambung dengan alam ya, Betul. menyatu dengan Itu alam. kita upayakan seperti itu. Meskipun ya Gitu. kalau dilihat lagi dari cerita zaman dahulu kan kita sebelum kita mengenal yang namanya teknologi, sebelum adanya sendal sepatu kan orang tua kita, leluhur kita pasti Enggak pakai apa-apa kan, Iya. nyeker ya. umurnya sih panjang-panjang. Tidak ada penyakit yang aneh-aneh. Betul. Iya. Iya. Sama alam aja saya, gimana sama kamu? Kalian kemana-mana. Ayo bisa aja cerita. Kang, pesan Kang. Iya. Ini kan mungkin belum semua ya, kita belum semua tahu tentang rasi. Betul. Terus pasti akan banyak pertanyaan kayak, emang bisa pindah dari nasi? Emang semudah itu? Pesen nih Kang buat anak muda yang sekarang, apalagi kan
anak muda sekarang itu sangat menggembar-gemborkan hidup sehat. Iya. Ya kan, clean eating, live well, mindfulness. Ini kayaknya semua bukan jargon itu, tapi semua filosofi-filosofi itu ada di sini, ada di Cirende. Pesannya udah susah kan kalau ngasih pesan mah. Semoga dengan tayangan inilah ini menjadi pembelajaran atau pengetahuan baru tentang ketahanan pangan, tentang bagaimana kita menganeka-ragapkan bahan pokok makanan, jangan ketergantungan sama salah satu bahan. Kalau bahasa kerennya mah sumber karbo kita cuma yang cerdas. Masih ada opsi yang lain, salah satunya adalah singkong. Mas Seto gimana Kak Seto? Betul, Setuju Pak? kan? Betul. Wele-wele. Ya, Jadi gimana? mau pakai kamera yang mana? Yang mana? Sebelah sini deh kayaknya. Jadi sebenarnya gini, dengan banyak jargon tentang makanan sehat dan lain-lain, Iya. clean eating dan lain, ini kan sebenarnya berasal dari luar. Kadang-kadang kita lupa dengan mencari keyword clean eating, kemudian mencari keyword healthy food gitu Iya. tuh. Kalau kita lihat googling tuh preferensinya justru makanan-makanan yang sebetulnya tidak diproduksi sama kita di di Indonesia. Nah, menurut saya sih sebetulnya waktunya kita untuk belajar kembali, mengenali kembali, kenali kembali bahan pangan yang ada di Indonesia. Dan semakin dekat kita dengan bahan pangan itu, semakin baik juga kualitas makanan yang bisa kita konsumsi. Bayangin misalnya kita makan misalnya, let's say misalnya kedelai. Kedelai kita beli yang non GMO, tapi kita lupa bahwa kedelai itu nggak ada di sini. Iya, misalnya diekspor, kita import dari Amerika atau dari Kanada, gitu kan. Lalu di perjalanan aja udah berapa bulan gitu, baru sampai kemudian baru kita makan gitu. Proses lagi, kemudian baru kita makan. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita konsumsi makanan-makanan ultra processed food, jadi udah mati berapa kali tuh teman-teman gitu bahan makanan kira-kira Makanya gitu. itu mulai prosesnya panjang. Jadi ya kalau dari saya sih mari kita kenali kembali bahan pangan yang ada di sekitar kita. Saatnya kita melestarikan pangan Nusantara, pangan lokal Nusantara, supaya kita semakin lestari gitu, dan juga kita semakin bisa resilient. Kita memiliki resilient yang baik untuk menghadapi. Sebenarnya tadi kalau kita ngomongin soal alam, berarti kan kita harus cinta sama alam, jangan sampai tadi ada kerusakan lingkungan. Betul. Karena kalau udah mulai rusak lingkungannya, bumi juga akan ikut rusak dong. Betul, pasti. Karena bumi cuma satu. Betul. Kalau rusak kita mau kemana? Jangan kemana-mana karena bumi cuma Satu.